Eh, guys, teman-teman, kita dapat tawaran job nih main di Bali. Cakep tuh. Ambil gak? 3 dan boleh bawa keluarga, semuanya udah disiapin. Gimana? Ambil gak? Gue mau nyokap ya. Enggak, lu siapa? Gimana sih? Ambil dong, kita bisa. Nah, lu Beb? Tahu sih? Hah? Udah gue cocokin. Itu maksud gue tuh, Kak. Apa sih lo ngomong apa? Beb, ini kan Balinya ya? Iya. Iya. Nah, ini ngerti deh. Paham kan maksud gue? Enggak? Tar dulu, lu berdua kalau ngomong coba yang bener, bicara yang bener, lancar, A, I, U, E, O. Tanggal Coba. berapa? Nanti Beponya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngobrol apa nih, seru banget. Lagi ngobrol apa nih? Pada ketawa-ketawa sih, semuanya masih kampung lah. Kok nggak jelas, Bang? Nggak tahu loh, gini loh. Dalam Islam itu ada adab berbicara yang baik. Nggak asal berbicara aja, ada aturannya. Coba gimana Bang? Contohin. Coba contohin, Bang. Coba. Gimana? Di sini, Bang. Coba, Bang. Kalau Febri tuh ngomongnya kayak kumur-kumur tadi. Udah, ayo kita ke Bali nanti ya. Kayak gitu. Awalannya aturannya doang, yang jelas. Tapi kan yang jelas kan kita miskin kan masih 4-2 kan ya Mbak ya? Udah kasihan ibu-ibu dah. Gue itu kita bahas nih Bunda. Udah saya nyapa. Ya udah dulu bahas nih, aja, Bunda. kita bahas, Ya, kita udah. bahas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio pada pagi hari ini dari mana? Udah, maaf ya, jangan dimarahin ya. Dan maaf ya, saya yang salah, maaf ya. Jadi hari ini di Assalamualaikum Bunda akan membahas tentang permasalahan berbicara itu dalam Islam ada adabnya, ada aturannya. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Ar-Rahim. Baik, izin Bunda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun! Ya. Bunda! Iya. Jangan asal ngomong, dalam Islam ada aturannya. Ada pepatah Arab yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan setidaknya ada beberapa adab yang perlu kita jaga dalam lisan kita. Yang pertama, tidak melibatkan diri dari hal atau perkataan yang tidak berguna. Apa tuh contohnya? Ghibah, ngomongin orang. Yang keduanya, jangan sering bersumpah. Terkadang kalau udah kebiasaan bersumpah, hal-hal kecil pun, wallahi, demi Allah saya nggak ngelakuin itu. Walaupun itu benar, kata Rasul, jangan sering engkau mengucapkan sumpah. Yang ketiganya, apabila seorang itu berbicara, pandang orang yang menjadi lawan bicaranya. Kadang sekarang kan lain Bang, kita ngomong kemana, dia sibuk sama HP, sibuk sama gadgetnya. Padahal di dalam Islam ditekankan apabila ada seorang berbicara maka kita pandang, ya, kita dengarkan dengan seksama. Insya Allah. Begitu, artikulasinya harus jelas. Jangan kayak Intonasinya juga harus jelas. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Silahkan. Ya, Bunda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Fatma Al-Bahar dari Majlis Taklim Al-Mawaddah Medland Cakung. Iya, Bunda. Baper nih Bun, Iya. teman saya curhat. Dia sangat sedih dan kecewa dengan sikap anaknya akhir-akhir ini. Semakin dia dewasa, tingkah lakunya semakin menjadi-jadi. Apabila dia melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya menegur, malah suaranya lebih tinggi daripada orang tuanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah
upaya kita sebagai orang tua untuk mendidik adab yang baik kepada anak kita. Saat berbicara. Ya. Demikian Bun pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ada berbicara anak sama orang tua nih. baik. Kadang anaknya lebih tinggi nada bicaranya dibandingkan orang tuanya. Bahas Bang. Bahas Bunda, Baik deh, silakan. Masya Allah. Bunda Liza izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Bunda, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Orang tua kepada anak pasti sangat kecewa kalau dilukai hatinya, mendengar ucapan-ucapan yang keras dari lisannya seorang anak, pasti orang tua akan kecewa. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah perintahkan kepada kita bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya kepadanya. Kita harus menyembah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, yang kedua, dengan kedua orang tua kita harus berbuat yang baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Juga ketika mereka sudah terlihat dewasa, sudah tua, kita rawatlah mereka. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ucapkan kalimat-kalimat tolakan. Kalimat-kalimat kalimat-kalimat kalimat membentak, jangan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik kepada keduanya. Inilah yang dituntun oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kuncinya kita masih ada orang tua, cari ridhonya Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya qaulan karima, ucapan kita selalu ucapan yang santun yang selalu menyejukkan hati orang tua kita, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada anak bahwa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, karena itu diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Salah satunya panggilan menyebut diri kita sama orang tua kan sekarang banyak yang kayaknya apa ya? Gua lu ya. Iya. Aku mendingan seperti Febri kan waktu itu nelfon bapaknya dia Ebi. Panggilan manjanya Ebi. Ebi, panggilan Bang Febri jadi Ebi. Ebi. Oh, manggil Aku juga di rumah kan panggilannya Ikimut. Ayah. ML Kimut. Iya. Langsung liur. Ikimut. Ya Allah ya. Bunda. Iya. Habis ini kita lanjutin lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah adab berbicara yang baik dalam Islam. Heeh. Nah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan kalau mau nanya. Yang mana nih? Yang mana? Oh, Bunda boleh. Lisa, boleh Depan. silakan. Yang mana Bunda? Boleh nih. Ya. Udah ngeraba-raba di belakang. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ani Tandri dari Majelis Taklim Al Mawaddah Medland Cakung. Iya, cakung. Baper nih Bun. Iya. Ini mau nyampaikan sesuatu bahwa kita tuh punya temen nyebelin banget. Apa itu? Iya, setiap kita kumpul itu ada yang curhat, misalnya ada yang cerita, dia tuh nyamber aja. Padahal ini teman lagi ngobrol sesuatu masalah. Nyamber. Dia nyamber aja, nggak memberikan kesempatan kepada teman yang lagi curhat. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pandangan atau nasihat mungkin kepada teman kita ini supaya tidak seperti itu lagi. Mungkin ada solusinya buat bunda-bunda cantik ini nih. Oh, makasih. Kita petir doang bisa nyamber Bun. Nyamber, beda nyambernya. Ini omongan orang Bisa nyamber. juga nyamber. Dua orang lagi ngomong nih, temennya tiba-tiba nyeletuk gitu. Nyamber. Aduh. Bun. Ya. Bunda. Iya. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain dikategorikan adalah orang yang tidak mempunyai sopan. Santun.
Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idza jalastu fakun ala antasma ahrasu minka ala antakul. Kata Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengarkan melebihi semangat engkau berbicara. Jadi ketika ada orang berbicara, kita lebih semangat mendengarkannya, antusias. Melebihi daripada antusias kita untuk ngomong. Ada kadang orang lagi ngomong kita udah siap-siap ya. Jadilah pembicara yang baik. Begitupun kita menjadi pendengar yang baik. Yang keduanya, luaskan tempat duduknya. Tuh, para salafus soleh, para ulama ketika mempersilahkan orang untuk berbicara, dipersilahkan duduk. Mungkin lagi ngobrol nih berdua, kita persilahkan duduk bareng tuh. Para ulama, para salafus soleh memberikan adab seperti itu. Dan tentunya merupakan adab daripada agama Islam, tidak memotong pembicaraan orang lain. Tuh, makanya kita sebagai, apalagi nih para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu, dijaga adabnya, dijaga akhlaknya. Emang biasanya kalau perempuan ngomongnya lebih banyak hanya Bun daripada laki-laki. Bun! Ya. Bunda! Iya. Berarti di dalam Islam tuh udah ada nih aturan-aturannya dalam berbicara ya Bunda ya. Nah, Bunda pasti masih baper dong. Silakan yang baper. Yang di belakang deh sekarang, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni dari Majelis Taklim Al-Mawadah, Medland, Cakung. Iya, sama ya berarti ya Bunda ya. Baper Bun. Iya. Jadi gini, saya kan punya tetangga tuh suka main ke rumah. Nah, kita kan sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi dia tuh kalau yang apa yang kita omongin tuh nanti dia ceritakan lagi ke orang lain tuh berlebih-lebihan. Gitu. Jadi lebay gitu kalau orang zaman now sekarang bilangnya kan lebay. Lebay. Apa sih Bunda lebay? Lebay itu Bang kalau abis ditonjokin lebay. Lebam. Itu lebam Bun. Nah akhirnya kan orang yang mendengarkan kan bertanya kepada saya, apa betul itu? Akhirnya kan kayak nimbul fitnah ya Bun. Benar. Kira-kira gimana ya menyikapi orang yang tetangga kita ini dalam menghadapi orang seperti ini, kita harus bagaimana Bun? Iya. Gitu aja pertanyaannya dari saya. Makasih Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nada silakan dibahas. Langsung dijawab baik deh, Masya Allah Bun. Bunda, kita ngomongnya 5, nyampe keluarnya 7. Kita ngomongnya 10, nyampe keluarnya 20. Ya, makanya pantas kata baginda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada hari akhir, maka bicaralah dengan yang baik-baik. Kalau memang tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Ini hikmahnya adalah bahwa ketika kita mengungkapkan satu kalimat penuh dengan kemanfaatan, insya Allah itu akan bermanfaat bukan hanya buat diri kita, tapi buat lingkungan. Tapi kalau ada ucapan yang sia-sia, ini yang dikhawatirkan. Akhirnya menyebar kemana-mana, tapi bahkan bisa menimbulkan fitnah. Naudzubillah min dzalik. Kalau memang tetangga kita tipenya semacam itu, udah kitanya yang ngerem. Karena memang masing-masing manusia ini kan punya karakter, ya. Kita diciptakan, kita memiliki 2 tangan. Tidak bisa kita menutup semua mulut-mulut manusia. Tapi kita memiliki 2 tangan cukup untuk menutup 2 telinga kita, menutup 2 mata kita, dan bahkan bisa menutup 1 mulut kita. Maknanya apa? Bahwa kita ketika ada orang bicara kepada kita, tutuplah telinga kita kalau memang itu tidak bermanfaat buat kita. Tutuplah mata kita, jangan kita berburuk sangka kepada orang lain. Dan tutuplah lisan kita, tutuplah mulut kita kalau memang kita tidak bisa berbicara yang penuh kemanfaatan. Pantes banget deh Nabi berkata semacam ini. Itu yang dikhawatirkan ketika menyampaikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, akhirnya bisa menyebar kemana-mana. Bun, Iya. Bunda, kadang-kadang fitnahnya adalah ketika seseorang berkumpul, satu ucapannya masih benar Bang. Iya. Ucapan yang kedua udah mulai setengah benar. Yang ketiga kadang-kadang udah kagak benar. Kita yang memiliki pemahaman bisa kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan fitnah dan berbahaya buat diri kita sendiri. Amin ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Itu benar tuh kalau mama kita lagi ngumpul-ngumpul udah mulai
membuka suatu topik kayak ini bukannya sombong nih ya. Ah, itu udah mau sombong nih dia. Itu padahal sombong. Sombong di rata-rata Iya. gitu. Wah, banyak banget emang ya kebiasaan-kebiasaan dalam berbicara yang ternyata tidak kita sadari itu tidak baik. Abis ini kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jadi gimana nih agar kita menjaga adab berbicara kita agar sesuai dengan aturan Islam? Masya Allah. Wajtanib sa'iral kalamil qabih. Jauhin setiap perkataan yang buruk. Punten, zaman sekarang nih para remaja sering banget kalau kita ngomong bahasa-bahasa binatang. Bahasa-bahasa yang mungkin dianggap gaul tapi ternyata tidak ada maknanya sama sekali. Yang kedua, berkatalah dengan jujur. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan engkau jadilah orang yang jujur. Karena yang namanya orang yang jujur kelak mendatangkan kita kebaikan dan kebaikan akan menjadikan kita ke dalam surga. Ada jawara latihan tendangan. Ajib. Secepat kilat bisa menghancurkan karang. Ajib. Nih, kalau bicara udah deh jangan sembarangan. Ajib. Nanti bisa kualat, bisa dikucilkan sama orang. Ajib. Iya Bun ya, Bun. Hati-hati, kadang dengan lisan yang kita ucapkan, yang tidak kita pikirkan matang-matang, sehingga bukan saja rugi untuk orang lain, tapi bisa rugi diri kita sendiri. Salah ucapan, menyakiti orang lain, akhirnya ini bisa menjadi hal yang negatif buat diri kita, sehingga banyak orang yang akan mengkucilkan kita. Artinya apa? Kalau kita mau berbicara, pikirkan matang-matang. Kalau memang itu bisa menyakiti orang, tahan. Kalau memang itu ucapannya bermanfaat, silahkan. Yang penting, pikirkan sebelum kita mengucapkan sebuah kalimat. Insya Allah. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat ya Bunda buat kita semua ya. Amin. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih teman-teman Ar-Rahim. Terima kasih ya Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.